Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sambil kita menunggu masih ada jemaah dari Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pinggir yang berada. Insyaallah pada kesempatan ini akan kita isi dengan beberapa khusus dan juga perjalanan bangsa yang bekerjasama dengan PPID dan pada kesempatan ini. Mahamat yang terhormati pimpinan PPD Dato serta segenap karyawan, Bapak Ibu jemaah calon haji, hadirin para pengantar yang insyaallah pagi ini sama-sama kita berdoa dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu sekalian, kepada seluruh jemaah calon haji yang mengetahui dalam PP Al-Aqsa, salah satu penyelenggara pada hari khusus yang berdasarkan dengan PPD Dato. Salah satu pas ditemukan betul haji, sehingga haji boleh mana Tuhan. Jadi itu yang mereka menggunakan haji. Paham? Beliau ternyata melewati program presiden ini 14 jam nanti rokok mana ada masalah ini. Bicara kedua, bicara sebenarnya apa nih atau dimiliki, ya, dulu bicara yang ini kan dulu anak-anak memiliki supaya betul-betul sempurna asli apa benar pada siapa. Bapak Ibu, insyaallah pada kesempatan ini juga kami mohon kesediaan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maju untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'in wa rahmatan. Ya Rabbana alhamdulillah ya rabbil jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Jamaah sudah tiba di Hotel 101 Jakarta. Sebentar lagi akan melaksanakan manasik pemantapan haji khusus. Oke, silahkan makan. Di Mekah itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu salah satu hasil studinya Ibu Bapak. Jadi ternyata Islam yang digembar-gemborkan di Indonesia itu memang sudah mengalami beberapa proses reduksi, sehingga Islamnya tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya Ibu Bapak yang dihantam habis-habisan adalah cara pelaksanaan ibadah haji. Dari Ibu Bapak 137 pertemuan manasik haji yang reguler, itu 95% isinya, kisi-kisi materinya adalah tentang fikih. Dan ini sudah jauh sebenarnya dari apa yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak lihat dalam beberapa hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan Rasulullah hajinya cuma satu kali Ibu Bapak. Kemudian datang banyak sahabat bertanya, ya Rasulullah, kata Rasul kan begini, Arafah itu begini. Jadi saudara saya, kok wukufnya di sini. Apa kata Rasul? If'al wal haraj. Datang lagi, ya Rasulullah, di Mina itu kan begini. Ini buat teman saya, saudara saya, sahabat saya itu begini. Apa kata Rasul? If'al wal haraj. If'al wal haraj. Namanya nanti Bapak Ibu ingetin ya di sana, itu nggak akan berubah ke 1 ke 2. Jadi Bapak ingetin nanti kalau dipanggil ke 2 ya. Gampang ada pintu, ada tangga ibu, ada tangga Bapak siap ya. Untuk ID card selalu dikenakan dan dalam proses absensi ini cukup melambaikan tangannya aja ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama ini Bapak Sudirman Nyompa Japa, Ibu Niar Anggerini Damri, Ibu Mustika Ayu, Ibu Hasnindar Nyompa Muda, Ibu Suryani Nyompa, Bapak Jumardi Salomon,
Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Sebentar lagi kita akan menuju ke Jeddah menggunakan pesawat Garuda. Alhamdulillah sudah dapat nusuk. Masya Allah. Iya. Bagaimana perasaannya, Bu? Bu Hasnawati, Indo Kalsum. Sudah dapat nusuk. Salah. Elvira. Alhamdulillah Ibu Masing sudah dapat nusuknya. Masya Allah. Dadah Ibu. Ahmedi Akbar. Ade Husnul. Halo. Titip kita, ziarah kita di kota Madinah Al-Munawwarah, Allah mudahkan, Allah sehatkan kita semuanya, Allah lancarkan kita semuanya, dan Allah jauhkan bala musibahnya Allah kepada kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina as-safara wa adlana al-arda. Allahumma anta as-sahibu fi as-safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika
min wa'sa'is safari wa ka'abatil mandari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi bi rahmatika ya arhamar rahimin.
adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamalihi. Apa kabar Bapak Ibu sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah itu pernah didatangi oleh para pemuka kufar Quraisy. Muhammad, diamlah, jangan menyebarkan agama baru itu yang hancurkan. Alhamdulillah, bersyukurin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersyukur kami kehadiran-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan dalamannya udah dibuka semua, jangan lupa karena udah niat, nanti bentar lagi kita mau niat ya jadi kita sama-sama kita niat ya, yang nawaitu umrotan wa ahramtu biha lillahi ta'ala ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi sekarang ibu bapak sudah niat ihram, niat umroh ya, tolong dijaga segala hal yang membatalkan sahnya ihramnya ya. Jadi bapak-bapak kepalanya jangan ditutup, nanti kalau kedinginan biasanya suka tidur tuh main tutup kepalanya aja tuh pakai ini ya. Nanti ya enggak ini sih cuma tinggal bayar dam aja nanti ya. Ya, dan ibu-ibu juga coba ya, tolong auratnya, tangannya kalau bisa ya dijaga. ومن تطوع خيرا فإن الله حاصر. Baik Bapak, ini Bukit Sofa, kita langsung menuju ke Bukit Marwah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa ilaihil masir.
syai'in qadir. Bapak-bapak, lampu hijau ini adalah lampu wajib disunatkan bapak-bapak dari kecil. Ibu nggak usah. Bacaannya saja. Lagi bapak-bapak. Faghfir warham wa'fu wa takarram wa innaka ta'lam antallahu يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Subhanallah walhamdulillah لا إله إلا الله la ilaha illallah الله أكبر Allahu akbar ولا حول wala haula ولا قوة wala quwwata إلا بالله illa billah العلي العظيم al-aliyyul azim لا إله إلا الله la ilaha illallah وحده wahdahu لا شريك له la syarikalah. Di Museum Wahyu. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga perjalanan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma, yang mana pagi ini Allah masih bisa memberikan nikmah, sehat dan taufiknya kepada kita sekalian. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Selasa tanggal 27 Mei 2025 kita akan melaksanakan umroh yang kedua bersama jamaah Jeddah Group yang bekerja sama PT Al-Aqsa. Persiapan ke Tanah Aim untuk mengambil mikot umroh yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluhu inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajja Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar. Alhamdulillah, jamaah sudah tiba di Hotel Transit. Halo semuanya. Semua dapat hadiah. Dadah Ibu Sadia. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim wasbir nafsaka ma'aladina yataqarrabuna bil ibadi wa asif yuriduna wajhahu wa la ta'tu ainahum turidu zinata hayati dunya wa la tuti man akhwana qalba wa bidina wa tabaha wa kana. Alhamdulillah, Allah pilih untuk datang di tanah suci tidak berdasarkan kekayaan, tidak berdasarkan kepada kepandaian. Maka yang hadir sini tidak semuanya profesor, doktor. Mungkin ijazahnya aja ada yang asli, ada yang mungkin. Kalau saya asli.
Saya dosen di UGM udah 29 tahun jadi dosen. Jadi asli saya. Kalau perlu saya tunjukkan, saya tunjukkan. Allah tidak pilih berdasarkan ketampanan dan kecantikan. Nyatanya Allah pilih tidak semua artis bisa datang ke sini ganteng. Kalau Allah pilih datang ke tanah suci berdasarkan ketampanan, kecantikan, hafid Quran, duduknya aja nyender, karena memang dia cacatnya bukan hanya cacat fisik kaki dan tangan, tapi mau mengajak susah. Jadi tangannya aja susah untuk diluruskan, tapi dia hafid Quran. Saya suruh ngecek, Pak. Kebetulan ini masuk ke sarjana Irfan Hakim yang jadi anaknya Mama juga. Saya sama Yusuf Mansur, Stadium Mansur. Ya, nuku anfusakum wa dia jawabnya saya tanya inna sofa wal marda insya'irillah. Yang jawabnya ternyata hafal, tidak hanya sambung ayat. Saya cek halamannya dia apa. Kemudian karena saya jadi bintang tamu, loh kamu seminggu kemana? Ke Jogja. Apa kata semut sini? Prek. Nggak mungkin. Kamu jalan sampai Bekasi udah mati. Tapi Allah yang jalan. Ini sebenarnya rutan. Karena saya halal bihalal itu harusnya ke tempatnya Mama. Sudah beli tiket PP. Sampai nggak ada tiket, saya beli bisnis supaya betul, karena yang undang Mama saya. Sudah bikin pengumuman, tapi qadarullah. Jelas saya sudah harusnya jam 6. Ya Allah, mana orang yang pernah sholat bersama saya? Siapa yang pernah haji bersama saya? Pernah duduk di Arafah bersama saya? Pernah puasa bersama saya? Pernah siaran Ramadan bersama saya? Dia pernah duduk bareng, pernah makan bareng, pernah dalam kebersamaan sholat bareng. Kemudian kalau nggak ketemu, Allah katakan cari di neraka. Kalau kamu temukan orang itu, ambil dia, masukkan ke surga. Selama dia masih punya iman, walau seketindak. Maka mudah-mudahan yang hadir di sini menjadi wasilah surga. Pastikan jamaah soal nanti kalau ada yang nggak ketemu, saya ikuti perintah saya, lebih lagi semuanya lihat saya, ikuti perintah saya, lebih lagi pegang dagu, 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 pegang dagu ibu, pegang dagu ibu, ibu berapa budak ya Allah, kalau pegang dagu, pegang dagu. Halo, saya sudah pegang apa? Nuwun sewu punten, ini dagu apa cinta? Kok ibu gini terus? Karena ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Kedua, Bu, banyak orang ikut-ikutan. Contoh, karena tidak siap ilmu, maka perlu Mama Dede supaya tahu ilmu kita tentang haji. Banyak haji nggak hanya ikut-ikutan. Ada jamaah, kebetulan memang umroh bukan haji, saya bimbing umroh. Tiba-tiba, mohon maaf Pak, saya ini bukan pertama kali, 2 kali, setiap tahun saya dengan di Aqsa ini. Pokoknya Mama telepon, walaupun pindah dulu di biasanya di Bait Quraisy kan, itu Batal Quraisy, ini pindah-pindah dimanapun saya tahu persis mana. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu saya aja sudah 26 kali haji, kan Mama lebih, kan lebih tua, lebih sepuh ya, asapnya lebih ampuh maksud saya. Harus didahulukan, mulai orang tua kok itu, karena mungkin juga akan mendahului kita, mungkin. Halo, pernah bimbing umroh, terlepas dari rombongan, telepon, Ustadz di mana? Kami ketinggalan umroh ini, gimana rombongan di mana? Saya angkat tas, Ibu tolong lihat depan, tawaf itu saya pegang ini semuanya supaya dia lihat saya.
Maka saya gini-ginikan semuanya. Kaget ketika saya gini-gini tawaf itu, seluruh jamaah saya di belakang tuh, wah tasnya diangkat ini. Rubana. Saya kaget karena seluruh jamaah di luar negeri semua lihat saya. Ini aliran apa saja? Mana ada tawafan goyang Rubana, ini aliran apa lagi? Terus saya tanya, Bapak kenapa semuanya? Ya Ustaz juga gini kok, Rubana, betapa tidak cukup saya ini sedang beritahu ada jamaah yang ketinggalan sana, biar lihat kok semuanya betapa perlunya ilmu. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Hari ini kita berhaji untuk membangun persaudaraan sampai ke surga. Hari ini kita menuntut ilmu supaya haji kita haji yang mabrur. Maka tolong diperhatikan. Jangan ngantuk. Jangan main handphone. Ya, tangan kiri. Ke kiri. Bapak, bu, saudaraku, sahabat surgaku, memang benar, sejak tadi aku ngantuk, nggak tahu dagu, nggak tahu cinta. Untuk itu hari ini tolong diingatkan. Kalau saya main handphone, handphone saya sedekahkan. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita anak yang soleh-solehah. Rezeki kita berkah. Dari atas agak kenceng, kumpulkan yang kenceng. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin, kenakan kepalanya. Sabar ada dalam diri kita masing-masing. Cuman punten, ini dia. Tidak semua yang kita inginkan dikabul oleh Allah. Kenapa? Karena selalu ada setan yang menggoda kita. Jadi saya judul ceramah saya, pintu masuk setan. Dari mana pintu masuk setan? Anda silahkan lihat Al-A'raf ayat 16 ayat 17. Wala fabima aghwaytani la'aqudanna siratal mustaqim summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, Allah, engkau telah mencap saya sebagai makhluk yang tersesat, maka dari mulai saat ini saya akan goda turunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan sedikit yang bersyukur. Nah, insya Allah kita ini termasuk golongan yang sedikit yang selalu bersyukur dengan nikmat Allah. Jadi karena iblis oleh Allah dikatakan bahwa dia makhluk yang sangat tersesat, dia bilang, karena engkau sudah mencap saya makhluk yang tersesat, maka dia mengancam saya akan selalu digoda turunan Adam. Karena yang menyebabkan dia disebut dengan makhluk yang tersesat gara-gara sujud dengan Adam. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, kenapa setan tidak bersujud? Anda bisa lihat dalam Al-A'raf ayat 12. Qala mana aka Allah tasjuda id amartu. Qala ada khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah nanya, Lis, kenapa lu kagak sujud waktu aku perintahkan untuk sujud kepada Adam? Kata iblis, ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya engkau ciptakan dari api, ya Allah, sementara Adam cuma dari tanah. Artinya di ayat ini kita ambil hikmah pelajaran. Siapapun di antara kita turunan Adam, kalau saya merasa punya kelebihan apapun itu, merasa lebih cantik, merasa lebih tampan, merasa lebih kaya, merasa lebih terkenal, merasa lebih apa yang dibanggakan,
Ini dia, karena setan menggoda kita. Itulah kenapa setan tidak bisa menggoda dari bawah, karena jasad kita asalnya dari tanah. Setan tidak bisa menggoda dari atas, ruh kita berasal dari Allah. Artinya, siapa yang tidak tergoda setan? Orang yang berpijak di tanah yang tidak sombong. Siapa yang tidak bisa digoda setan? Orang yang tetap mantap beriman kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yuk kita lihat bagaimana setan menggoda dari depan. Setan menggoda manusia dari depan, kata Allah, dengan cara tidak beriman dengan alam akhirat. Silakan Anda lihat Bani Israil ayat 10. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban adzima. Sesungguhnya manusia-manusia yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat, mereka diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Ini manusia hidup tidak pernah mikirin akhirat, tidak punya tabungan buat akhirat, tidak ada ibadah buat akhirat, tidak ada mereka melakukan sesuatu yang mereka simpan buat alam akhirat. Mereka merasa hidup selamanya, mati mah bagaimana? Salah. Dari jauh-jauh hari Allah perintahkan kita, berpesan Allah kepada kita. Mana pesan Allah? Anda lihat Al-Hasr ayat 18 ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Setiap individu, Anda lihat kalimatnya, bukan setiap keluarga, tidak setiap RW, tidak setiap suku, tapi setiap individu. Kalian bersiap siaga apa yang akan kalian bawa pulang besok. Bertakwa kepada Allah, Allah mah cepat perhitungannya. Pesan Allah jauh-jauh hari. Masing-masing individu diperintahkan untuk berbekal apa yang kita bawa pulang. Bukankah suami tampan nggak bisa dibawa pulang? Istri cantik nggak bisa dibawa mati, rumah mewah, pangkat, jabatan, ketenaran, ilmu pengetahuan, semua tidak ada. Hanya amal yang kita lakukan. Bukankah segala yang dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah? Yang milik kita yang kita amalkan ketika kita mendapatkan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yuk sekarang, kalau seandainya belum selama ini, yuk kita persiapkan apa yang akan kita bawa pulang nanti besok di alam akhirat. Sekarang, kenapa manusia lupa diri? Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-Hasr ayat 19. Jangan sekali-kali kalian lupa kepada Allah. Saya tekankan, jangan sekali-kali kalian lupa kepada Allah yang menyebabkan Allah menjadikan kita lupa diri. Saya ulang, jangan kalian sekali-kali lupa dengan Allah yang menyebabkan kalian lupa dengan dirinya. Punten, kita hidup karena Allah, mata melihat karena Allah, semua bisa berangkat ke sini, semua kita tahu ini karena Allah. Jangan lupa diri. Kata Allah, kalau kalian lupa dengan Allah, dijadikan oleh Allah orang tadi lupa dengan dirinya, merasa gue yang hebat, merasa gue karena kaya, dan seterusnya. Ini kemasukan setan dari depan. Innalladzina yatluna kitaballah, hobi baca Quran cukup tidak, mengerti isi Al-Quran, terjemah Al-Quran itu apa, maksudnya, tujuannya apa, isinya apa, lalu diamalkan dalam hidup. Inilah fungsi Al-Quran. Dari sini kita mendapatkan Al-Quran. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan Al-Furqan, yang membedakan. Makanya punten, di kita banyak salah kaprah, bangga. Saya kemarin bulan Ramadan 2 kali hatam, 3 kali hatam. Maaf dalam tanda kutip. Walaupun membaca Al-Quran dapat pahala, tapi bagaimana hidup kita mau benar kalau tidak mengerti isi Al-Quran? Karena kata Allah, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya sekarang yang namanya Quran, walaupun sehari hanya 2-3 ayat, baca ayatnya, terjemahnya, maksudnya, tujuannya, isinya, amalkan dalam hidup, lebih bermakna buat kita daripada kita hanya balapan baca Quran, tidak mengerti isinya, walaupun baca Quran dapat pahala. Al-Quran. Misal, Anda pergi ke masjid, bapak-bapak nih, begitu keluar sendal baru, dari dulu gue pengen banget sendal kayak begini. Kalau Anda tidak beriman, Anda pakai buat pulang.
Tapi kalau Anda orang yang bertakwa, begitu Anda mau pakai datang Al-Furqan, jangan senal orang lo kalau dipakai maling tuh. Misal ada orang akan berbuat mesum, dia sudah semangat melakukannya, setan sudah sangat kuat. Seandainya orang tadi manusia yang bertakwa, begitu mereka akan melakukannya, datang Al-Furqan, jangan bini tetangga lo. Ini Al-Furqan tidak pernah punya masalah ngacu. Siapa yang selama hidup punya masalah, punya ujian, semua kena. Anda lihat Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang hidup pasti akan mati. Semua yang hidup pasti punya masalah, yang buruk, yang baik hanya kepada kami akan kembali. Kata Allah, masalah, ujian, musibah, ada yang buruk, ada yang baik. Contoh, suami di PHK, mertua bengek harus dirawat di rumah sakit, anak yang gede belum bayaran, anak yang kedua mau masuk TK duitnya nggak ada, si bontot korengan nggak sembuh-sembuh. Ini musibah yang buruk kata Allah. Semua kebahagiaan. Ada musibah yang baik, uji dengan yang baik, mereka jarang-jarang lulus, kadang-kadang mereka lupa diri, jadi istidraj, na'udzubillahi min dzalik. Sekarang apalagi sih yang Allah janjikan, al-mahraj, jalan keluar. Semua punya masalah. Anda lihat Al-Baqarah 155 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا. Hebat Ustaz takwa, jamahnya gampang, rojinya doang. Semua manusia akan merasakan sedikit rasa takut. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa dia? Tiap pada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, ini semua manusia punya masalah, tapi kata Allah sabar menghadapinya. Nah, ketika kita punya masalah, dijanjikan oleh Allah Al-Mahraj selama kita bertakwa. Lihat diri Anda, saya yakinnya yang hari di sini pasti suatu saat pernah mengalami masalah yang berat buat biasa. Labbaika Allahumma hajjan nawaitul hajjan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala ya Allah aku berniat haji hanya untukmu ya Allah, ya Allah aku berniat haji hanya untukmu ya Allah, Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Bismillah, silakan bisa.
Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di tenda Mina Maktab VIP 444. Halo Ibu. Halo Bu Happy. Ibu Masing, Indah Kalsa. Halo Hasnidar, Suryani. Dadah semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah, baru selesai kita mengerjakan sembahyang maghrib berjamaah. Saya pada malam hari ini akan menyampaikan dulu tentang bagaimana menghadapi musibah. Karena semua manusia tanpa kecuali semua pasti kena musibah. Siapa di antara Anda yang tidak pernah kena musibah macam? Semua orang pasti kena musibah. Anda silakan lihat di dalam surat Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Musibah alam dunia catatannya di Nabi Muhammad sudah kering. Kapal tsunami di Aceh, kapal gempa di Jogja, gempa di Padang, kapal juga tsunami di Pandeglang dan seterusnya. Begitu pula musibah kita sebelum kita lahir ke alam dunia. Catatan musibah kita di Nabi Muhammad sudah ada. Bahkan Rasul menyatakan 50.000 tahun sebelum Anda lahir ke alam dunia, catatan musibah Anda sudah ada di Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ketika Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, langsung Allah ciptakan pena. Allah bilang sama pena, hei pena, tuliskan ketentuan hidup sebelum makhlukku. Makanya ridho tidak ridho, wajib ridho tidak. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita? Ketika kita menghadapi musibah, wajib sabar. Anda silakan lihat Al-Baqarah 155 156. Pada Muhammadun bisa inilah hati baca anak sinila amwal wal anfusirat kamarat pada sini sabirin alladzi dalika asobat khuyus riba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hebat Jamal Aqsa apa raji'un bang. Semua manusia tanpa kecuali suatu saat diberikan sedikit rasa takut. Takut punya makanan, takut gangguan bahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang saudara. Siapa dia? Tiap ada musibah yang beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Sabar. Dan sabar tidak boleh habis. Anda silakan lihat Al-Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabar kamu. Bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, tetap bertahan. Lakawal mulk la syarikalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikalah.
Suasana di tenda Arafah. Halo semuanya. Ya, siapa yang mau sarapan? Halo Bu. Jamaah semua dalam keadaan sehat walafiat. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم hanya kesyukuran yang harus kita panjatkan. Sangat banyak sekali khilaf-khilaf kita, sangat banyak sekali dosa-dosa kita. Ternyata Allah berkehendak sebelum nanti kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, sudah terbersihkan dengan kita bisa bersimpuh di tanah Arafah ini. Allah dan Rasulnya menggambarkan wa raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Ibu dan bapak jemaah haji rahimakumullah, kita akan kembali ke negeri kita, kita akan kembali ke keluarga kita, kita akan membuka rumah kita kembali kayaumin, seperti hari kata Allah waladathu baru terlahir dari rahim ibu kita yang masih sangat suci. Ibu dan bapak, kalaulah umur kita 60, akhir baliknya 10 tahun, berarti catatan malaikat rakib dan atid selama 50 tahun itu dijanjikan dan dipastikan oleh Allah hari ini terhapuskan semua catatan itu, dan kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil hisab tanpa ada catatan sedikit pun. Wa raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Ibu dan bapak, hanya kesyukuran, sekali lagi, hanya kesyukuran yang pantas kita senandungkan di dalam gerak-gerik kita di tempat ini. Karena tidak sepadan dengan apa yang kita miliki, tidak sepadan dengan apa yang kita karyakan dalam proses keberangkatan kita ke tempat ini. Sekali lagi,
Ibu dan Bapak, kita berada di sini bukan karena uang kita, bukan karena keluarga kita, bukan pula karena perusahaan kita, bukan pula karena saudara-saudara dan keluarga kita. Mutlak karena kita berada di sini adalah karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Alhamdulillah, dari tadi kita dari siang sudah mengikuti acara yang luar biasa. Inilah puncak dari ibadah haji, Al-Hajju Arafah. Kita semua tahu yang namanya haji mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur dari bahasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surganya Allah. Saya yakin yang di sini semua pengen masuk surga, betul? Insya Allah kalau haji kita mabrur, kita masuk surga. Bolehkah kita meraih surga? Boleh. Bahkan Allah perintahkan di dalam surat Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera kalian raih ampunan Allah, segera kalian raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan buat orang-orang yang takwa. Jadi kata Allah, segera raih ampunan Allah. Kenapa? Tidak ada seorang pun manusia yang tidak punya salah. Semua kita manusia punya salah, punya dosa. Tapi karena kita pasti akan mati, maka kata Allah, wasari'u, segera kalian raih ampunan Allah, agar kalau datang kematian insya Allah kita tidak punya dosa, bersih seperti bayi yang baru lahir. Amin. Hadirin, segera kalian raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang takwa. Artinya syarat masuk surga yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tanda orang yang takwa? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidh wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama, tanda orang takwa kata Allah selalu bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Jangan jadi orang pelit, karena harta yang dalam genggaman kita hakikatnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang milik kita? Satu, yang kita makan sampai ampasnya dibuang besok pagi. Kemudian yang kedua, yang kita pakai sampai pakaian dibusuk. Yang ketiga, yang kita sedekahkan. Jadi kalau pengen masuk surganya Allah, kata Allah, berbanyak bersedekah. Lalu kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, dan berbuat baik kepada orang yang sudah kita maafkan. Yuhi wa yuhitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku Allah
وارزقنا المودة والمساواة والأخوة وتوفنا جميعا لأهلك اللهم صلى الله عليه Alhamdulillah hari ini kita akan hari kedua akan melempar jumroh sama rombongan. Halo, terima kasih. Haji Indonesia mabrur. Masuk aja ke Jol, Dik.